Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu para teman, saya mulai untuk opening ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sagu sapi. Bapak, Ibu, peserta pelatihan yang ke-28 yang saya hormati, terutama pada Bapak Chandra, saya hormati sebagai Ketua Sagu Sapi Kanal Pelatihan Ikatan Guru Indonesia. Saya hormati pula kepada founder Sagu Sapi Bapak Widi Astiono dan kepada penanggung jawab Sagu Sapi Pak Sidarta Adikotama, kepada teman-teman pengurus Sagu Sapi dan kepada teman-teman trainer yang siap untuk membantu pada pelatihan ke-28 ini. Saya ucapkan selamat bergabung dan membantu pada semoga dengan grand opening ini kita bisa menimba sebuah ilmu atau masukan terkait pelatihan yang akan kita laksanakan ke depan. Pertama juga terhadap teman-teman trainer yang baru bergabung di tahun 2023 ini. Selamat bergabung, karena di sini sebagai ajang pembelajaran, bukan sebagai ajang yang mana kita mau gengsi-gengsian. Yang penting kita mau belajar Bapak Ibu. Saya pun demikian masih belajar dan siap melayani Bapak Ibu peserta untuk setahun ke depan dalam pelatihan Sagu Sapi. Dan saat ini Bapak Chandra sudah bergabung dengan kita. Saya langsung saja persilakan kepada Bapak Chandra untuk memberikan kata sambutannya sambil menunggu sebentar kalau bergabung Bapak Widi Astiono selaku founder. Ya, dengan waktu saya persilakan kepada Bapak Chandra untuk memberikan sambutannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Arham Amiruddin selaku koordinator trainer kanal Sagu Sapi IGI. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Pak Arham Amiruddin selaku koordinator trainer sekaligus moderator pada kegiatan grand opening kanal pelatihan Sagu Sapi di siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu para trainer Sagu Sapi yang masih tetap setia membersamai Sagu Sapi di dalam memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru hebat se-Indonesia terkait pembuatan video pembelajaran, serta yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung dalam kegiatan pelatihan Sagu Sapi ini. Pertama sekali, marilah bersama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan limpahannya pada siang hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama Bapak Ibu di tengah kesibukan kita masing-masing ya di sekolah masing-masing. Walaupun pertemuan ini secara tatap maya, secara virtual melalui Google Meet, tapi saya yakin tidak akan mengurangi tali silaturahmi yang akan terjalin di antara sesama kita. Baik Bapak Ibu, nah pertama sekali izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Saya adalah Insinyur Chandra, Magister Sains, yang saat ini dipercayakan oleh founder kanal Sagu Sapi IGI yang didirikan oleh Bapak Widi Astiono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kang Widi ya, yang juga merupakan guru berprestasi yang luar biasa ya, pernah menjadi guru inspiratif top 6 ASN, kemudian yang terakhir ini didapuk sebagai guru yang cerdas berkarakter ya. Nah, jadi Bapak Ibu Sagu Sapi ini didirikan oleh Bapak Widi Astiono, dan pertama sekali untuk kepala ketua Sagu Sapi yang pertama sekali itu adalah mute kayaknya Pak. Oke, maaf Bapak Ibu, ada sedikit gangguan jaringan di tempat saya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, kanal Sagu Sapi ini didirikan oleh Bapak Widi Astiono.
ya, dan pada tahun 2021 yang lalu ya saya dipercayai oleh Kang Widi ya untuk menjadi ketua di kanal Sagu Sapi ini. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kita semuanya juga saling belajar, saling berbagi ya. Bapak Ibu sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini pembuatan video pembelajaran itu adalah merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan oleh guru-guru. Nah, ketika kita sebagai seorang guru, tentunya kalau kita bisa membuat video pembelajaran kita sendiri, maka engagement, ikatan yang akan kita dapatkan dengan peserta didik itu akan jauh lebih kuat, akan jauh lebih kental dibandingkan ketika kita menggunakan video pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru lain. Karena Bapak Ibu, kita sebagai guru, kitalah yang paling mengenal peserta didik di dalam ruang kelas kita. Kita yang paling tahu karakter mereka. Kita yang paling tahu bagaimana kesiapan belajar dari para peserta didik kita. Nah, jadi oleh karena itu, kalau seandainya kita ingin memanfaatkan media pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran, akan lebih baik kalau kita bisa membuat video pembelajaran tersebut secara mandiri. Nah, jadi kita tahu apa yang perlu disampaikan, mana materi-materi esensial yang harus kita sampaikan di dalam video pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat video pembelajaran, ada banyak aplikasi yang dapat kita gunakan. Nah, jadi di kanal Sagu Sapi kita sifatnya sangat terbuka Bapak Ibu ya. Nah, yang terpenting bagi kita adalah Bapak Ibu paham bagaimana konsep membuat video pembelajaran tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu harus tahu untuk membuat video pembelajaran yang baik ya, langkah-langkah seperti apa, skenario apa yang harus kita susun terlebih dahulu. Nah, jadi supaya hasil video itu baik Bapak Ibu, kita perlu ada penyusunan skenario. Tujuannya adalah supaya video pembelajaran yang nantinya kita buat, kita susun, itu akan menjadi lebih sistematis, lebih terarah, lebih terstruktur, lebih teratur. Sehingga penonton, dalam hal ini mungkin peserta didik kita, murid-murid kita yang menonton video pembelajaran kita, itu mereka bisa mengerti dengan lebih cepat, bisa paham dengan lebih cepat. Nah, selain itu Bapak Ibu, dengan keterampilan kita bisa membuat video, tidak hanya bisa kita gunakan di dalam proses pembelajaran di dalam ruang kelas. Nah, Bapak Ibu, kita bisa membuat video untuk berbagai keperluan lain, ya seperti untuk dokumentasi kegiatan sekolah, untuk membuat profil sekolah, atau mungkin Bapak Ibu ingin membuat profil diri, ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan keterampilan ini untuk menghasilkan karya-karya. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita lihat bahwa di Kementerian Pendidikan ya, di Kemdikbudristek RI ada banyak program ya, di mana di dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh kementerian itu membutuhkan keterampilan membuat video. Nah, diantaranya ketika Bapak Ibu ingin mengikuti seleksi pembatik ya, pembelajaran berbasis TIK yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kemdikbudristek. Nah, Bapak Ibu perlu membuat video pembelajaran untuk diupload sebagai bagian dari penugasan tugas pembatik. Nah, hingga nanti kalau Bapak Ibu berhasil menyelesaikan hingga level 4, maka ada kesempatan menjadi duta teknologi. Nah, bisa seperti itu. Nah, jadi keterampilan membuat video pembelajarannya sangat penting. Nah, saat ini juga Bapak Ibu ya, kegiatan apresiasi guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah inspiratif berprestasi, itu semuanya juga pengumpulan karyanya adalah dalam bentuk video. Nah, jadi kalau seandainya Bapak Ibu punya keterampilan ini, punya skill ini, Bapak Ibu bisa membuat video sesuai dengan skenario yang sudah ada di dalam benak Bapak Ibu. Tidak perlu meminta pihak ketiga untuk membuatkan video tersebut. Karena bisa jadi apa yang ada di dalam pikiran kita itu belum pasti semuanya dapat tertuang kepada pihak pembuat video. Dan butuh proses atau waktu yang cukup panjang supaya video yang dihasilkan itu bisa sesuai dengan harapan kita. Nah, akan lebih baik kalau kita yang memiliki kemampuan untuk membuat video tersebut. Ya, jadi kita harus punya kemampuan untuk membuat video secara mandiri, Bapak Ibu. Karena zaman sekarang ini semuanya sangat penting. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di media sosial sendiri. Kalau dulu ya pertama sekali media sosial mulai muncul, ya, orang-orang cenderung membuat postingan dalam bentuk foto, dalam bentuk gambar. Ya, sering post foto gambar ke
WhatsApp story-nya, atau mungkin ke akun Facebook-nya, Instagram-nya, Twitter-nya, dan sebagainya. Nah, kalau dulu itu yang di-post adalah dalam bentuk gambar. Tetapi zaman sekarang ini, Bapak Ibu ya, dengan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat diperlukan keterampilan untuk membuat postingan-postingan itu dalam bentuk video-video singkat. Nah, Bapak Ibu sekarang lihat yang sedang booming saat ini adalah Reels dari Instagram ya, kemudian ada TikTok. Nah, itu semua mereka membuat konten dalam bentuk video ya. Nah, sehingga sebagian dari pengguna atau user TikTok ataupun Instagram ini bisa menjadi orang terkenal, bisa menjadi influencer ketika followersnya banyak, video yang dihasilkan itu bisa membawa satu dampak bagi para penonton. Apakah itu berupa hiburan, pengetahuan ya, dan itu akan meningkatkan daya jual kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu. Nah, jadi memang kemampuan membuat video ini sangat penting. Nah, di kanal Sagu Safi, Bapak Ibu, kita tidak hanya membuat video, tetapi kita terdapat juga satu bagian yang khusus akan live streaming di setiap hari Sabtu, tepat pada pukul 13.30, kita akan mempersilakan kepada Bapak Ibu yang merasa memiliki hal-hal baru yang ingin dibagikan, ingin di-sharingkan dengan guru-guru hebat dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, Bapak Ibu dapat bergabung dalam kegiatan Ngobras. Nah, jadi Ngobras itu adalah kegiatan ngobrol bareng Sagu Safi. Nah, itu biasanya kita konsisten laksanakan di setiap hari Sabtu, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau punya pengetahuan baru atau informasi baru ya, apakah itu mungkin terkait modul project, terkait alur tujuan pembelajaran, atau mungkin terkait bagaimana membuat project P5, bagaimana Bapak Ibu punya kemampuan menggunakan aplikasi editing video baru yang ingin Bapak Ibu bagikan. Nah, Bapak Ibu dapat menghubungi kanal Sagu Safi, kita akan berikan pentasnya di hari Sabtu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi melalui kegiatan Ngobras ini sebenarnya tujuan dari Kang Widi adalah ingin melatih kita guru-guru bagaimana memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum, berbicara di depan orang banyak. Nah, walaupun ini secara virtual ya, melalui kegiatan Ngobras ya, melalui aplikasi StreamYard, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan mempelajari satu aplikasi baru kalau bergabung di Ngobras, yaitu aplikasi StreamYard. Kita akan live streaming ke kanal YouTube-nya Sagu Safi. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin kalau ada waktu boleh mengecek di kanal YouTube Sagu Safi. Di dalamnya sudah terdapat banyak postingan, kegiatan webinar, kegiatan ngobras, pelatihan, pembukaan pelatihan dan sebagainya yang sudah kita selenggarakan selama beberapa tahun terakhir. Semuanya terekam di dalam kanal Sagu Safi Ikatan Guru Indonesia. Nah, jadi Sagu Safi ini Bapak Ibu berada di bawah naungan Ikatan Guru Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin demikian sambutan yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih ingin saya ucapkan dan sampaikan sekali lagi penghargaan setinggi-tingginya kepada para trainer di kanal Sagu Safi yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk berbagi dengan guru-guru hebat yang memiliki motivasi, keinginan untuk belajar ya, sehingga nantinya dampak dari kanal Sagu Safi ini dapat menjadi lebih luas lagi. Dan kepada para peserta pelatihan, saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan, tetap semangat, semoga nanti hasil karya yang Bapak Ibu lahirkan dari kegiatan pelatihan ini dapat menginspirasi guru-guru yang berada di sekolah kita maupun di sekitaran sekolah kita, sehingga dapat ikut menggerakkan dan membawa dampak perubahan bagi dunia pendidikan. Demikian dari saya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Arham. Ya, terima kasih Pak Chandra atas sambutannya, dan kepada teman-teman bila tadi sambutan dari Chandra selaku Ketua Sagu Sapi, yang mana pada periode yang saat ini saya ikut membantu beliau. Ya, betul apa yang disampaikan tadi Pak Chandra, bahwasanya dalam hal pembuatan video pembelajaran kadang kita disuguhi dengan berbagai lomba atau kegiatan yang lain seperti pelaksanaan PPG Bapak Ibu, karena dalam pelaksanaan PPG juga kita disuruh atau membuat video-video pembelajaran yang terkait dengan keadaan lingkungan
kelas. Bahkan sempat dahulu waktu PPG yang lalu aku masih online, teman-teman juga yang melaksanakan PPG juga minta bantuan untuk dibuatkan video atau dieditkan. Karena itu menjadi penilaian tersendiri bagi mentor-mentor mereka. Terus juga terhadap teman-teman yang ikut dalam guru penggerak itu juga kan suruh buat video-video pembelajaran Bapak. Oke Bapak Ibu, saya ucapkan selamat bergabung kepada Pak Agung ya, selaku pengurus Satu Sapi juga. Beliau ini yang mengedit apa bumper-bumper in dan bumper out. Sepertinya akan ada hal baru lagi untuk opening di video-video Bapak Ibu karena yang lalu beliau juga yang membuat. Ya, saya lanjut saja bahwa selaku koordinator trainer saya sampaikan juga Bapak Ibu dan laporan juga kepada ketua bahwasanya peserta yang saat ini eh, mendaftar di SIM GPIG itu ada 147 peserta ya. Kemudian dari semuanya itu tentunya eh, bukan hanya mendaftar begitu saja. Makanya saya siapkan sebuah atau mengisi form kesediaan dengan memilih aplikasi editing video yang memang betul-betul dikuasai atau bahkan yang belum dikuasai. Nah, di situ kita akan memilih aplikasi apa yang Bapak Ibu kuasai seperti Canva, Filmora, dan KineMaster. Dan kalau misalnya ada aplikasi di luar itu pun juga akan kita bimbing hingga misalnya sampai betul-betul mahir membuat video pembelajaran karena di situ ada kelas umum. Kemudian karena dari pengisian form tersebut, maka saya akan menarik data atau menarik apa namanya ya data untuk masuk ke SIM GPIG Bapak Ibu. Saya tidak bisa menarik serta merta data untuk bisa saya jadikan peserta secara keseluruhan mengingat karena dari 147 itu kadang ada peserta yang betul-betul tidak bisa ikut karena kesibukan ya. Jadi di situ saya ambil data ada 65 peserta yang sudah menginput dan sudah masuk di kelas masing-masing. Mungkin ada beberapa nama yang sudah mengisi form namun tidak bisa masuk dalam inputan SIM GPG mungkin karena ada kendala-kendala teknis. Nah, tapi nanti itu akan dibicarakan selanjutnya, Bapak. Jadi tinggal Bapak Ibu koordinasi di masing-masing trainer atau di grup aula pelatihan. Ya, oke, Pak Agung, ada sepatah kata yang siap diberikan Pak Agung. Saya rindu ini kesan-kesannya Pak Agung ini. Silakan Pak Agung, selaku pengurus mewakili pengurus teman-teman pengurus di kanal Sagu Sapi. Oke, terima kasih waktunya Pak Alham, Pak Chandra. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Yang terhormat Bapak Chandra selaku Ketua Sagu Sapi, serta Pak Alham selaku dari pengurus Sagu Sapi, dan juga para trainer, juga peserta juga ya Pak ya. Ini semuanya. Perkenalan nama saya Agung Hidayat dari Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Di sini mohon maaf saya juga agak telat karena memang baru pulang. Yang pertama saya ucapkan terima kasih sekali kepada para trainer juga para peserta yang sangat luar biasa untuk membimbing para peserta nantinya mendapatkan sebuah gambaran juga sebuah apa itu namanya inspirasi dalam editing video di situ. Dalam editing video sebenarnya semuanya bisa menggunakan aplikasi melalui Android saja juga sudah bisa. Tetapi untuk lebih bagus hasilnya itu memang menggunakan spek dengan aplikasi yang tinggi. Yang pertama, kalau yang termuda menggunakan KineMaster, selanjutnya Filmora lebih di atasnya, juga yang ketiga adalah yang di atasnya lebih menggunakan Prime Pro di situ. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu semuanya sudah ahli-ahli di situ. Saya pun juga sama, tidak begitu ahli, cuman bisa-bisa saja seperti itu. Dan bisa untuk dilihat di channel saya pun di situ ada
Agung Hidayat di situ. Alhamdulillah kemarin mendapatkan gelar narasumber publik baik di situ dari kementerian. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu, bumper in sudah ada, bumper out juga sudah ada. Di situ setiap peserta wajib meletakkan bumper in dan bumper out di awal dan di akhir video. Bumper in di awal dan bumper out di akhir video yang pertama. Yang kedua, jika ini nanti trainer memang sudah ahli semuanya, selain hanya peserta itu hanya bisa menggabungkan antara satu video dengan video lainnya, dan juga hanya meletakkan logo Saku Sapi dan juga IG di atasnya, itu sebenarnya sudah sudah sempurna. Tetapi bagaimana ini nanti bagi pelatih kalau bisa menambahkan kepada peserta itu untuk melatih special effect di situ kan. Special effect itu nanti tidak usah terlalu sulit, yang terpenting di beberapa part slide itu nanti ada beberapa special effect yang itu nanti berbeda-beda di situ. Yang itu nanti bisa disesuaikan. Terus dalam special effect juga ini nanti yang kedua diusahakan kalau bisa menggunakan green screen di situ. Jadi ahli dalam juga nanti peserta itu bisa membuat video versi green screen. Versi green screen ini nanti tidak perlu muluk-muluk. Yang pertama latar, yang penting hijau. Tidak perlu kain, yang penting ada hijau. Kalau saya dulu itu kalau Bapak Ibu tahu gorden itu ada yang hijau, itu bisa. Walaupun hasilnya tidak maksimal, tapi itu sudah nilai plus untuk melatih dalam green screen ketika nanti si tokoh ini nanti berbicara seperti itu. Jadi minimal ada green screen, ada special effect itu, terus tidak lain adalah musik. Musik diminimalis, intinya disesuaikan. Yang pertama, otomatis musik tidak terlalu over, tidak terlalu keras. Itu ketika berbicara, guru menjelaskan, itu yang pertama. Yang kedua, musik juga harus disesuaikan. Kalau sebenarnya ritmenya ini adalah tentang menjelaskan juga harus tahu letaknya di mana. Tidak semua ketika menjelaskan itu harus ada musiknya. Tetapi bisa di salah satu nanti tanpa ada penjelasan dari peserta, itu pun juga dikasih musik, itu juga bisa di situ. Part-partnya di situ. Terus untuk yang hal yang paling penting adalah tidak ada gerakan sama sekali dalam pembuatan video. Usahakan menggunakan tripod, dan sudah menggunakan tripod itu sudah luar biasa, jadi tidak perlu Bapak Ibu menggunakan bantuan dari orang lain, karena saya pun juga menggunakan tripod ketika membuat video pembelajaran untuk kementerian itu sama. Terus kalau saya kan basicnya di Filmora. Jadi ketika saya membicarakan Filmora mungkin lebih panjang, tetapi mungkin ada basicnya dari KineMaster atau Pro, Premiere Pro dan sebagainya. Silakan, tidak masalah. Yang terpenting intinya itu tadi, dalam video menggunakan part-part seperti itu tadi kalau bisa. Jadi tidak hanya menggabungkan gambar terus dikasih logo. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ini
belajar kan secara otodidak. Kami selaku dari pengurus itu hanya mendampingi seperti itu, dan nanti ilmu sudah akan tahu di mana letak kesalahannya sendiri-sendiri. Nanti baru kita cross check seperti itu. Dari teman-teman mungkin juga ada yang mau nambahi untuk pembuatan video, silakan. Itu mungkin dari saya. Atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan dari pelatih, trainer, silakan. Terima kasih Pak Arham. Oke, Pak Arham, saya kembalikan ke Pak Arham. Terima kasih Pak Agung, terima kasih banyak atas masukannya. Karena apa yang disampaikan Pak Agus ini, Pak Agung luar biasa ini. Saya rindu ini masukan-masukannya, karena informasi yang tadi adalah semua teknis dari keseluruhan Bapak Ibu, termasuk khusus untuk teman-teman trainer. Karena akan ada aturan-aturan dari pembuatan video, akan kita bahas juga kemudian di grup masing-masing. Karena juga di sini dibahas tentang special effect, betul ya. Saya sih sangat senang juga memang sih special effect di antara bagian-bagian pemotongan video itu untuk menghilangkan bahwa ini adalah sebuah pemotongan, kita bisa memberikan sebuah special effect atau apa semacam durasi pemindahan dari slide satu ke slide yang berbeda. Kemudian tadi durasi, karena banyak teman-teman juga betul yang belum paham. Karena durasi video kita untuk latihan ini adalah 8 sampai 10 menit Bapak Ibu. Kalau di bawah 8 itu kita tidak terima, karena apa? Khusus untuk YouTube sendiri, jika misalnya 8 ke atas itu baru dianggap bisa dibuatkan iklan, ya. Artinya semua dapat iklan, tapi bagusnya penempatan iklan bebas itu di atas 8 menit. Kemudian green screen ya. Jadi green screen ini memang sangat membantu, di mana saya juga banyak menggunakan green screen, walaupun latar yang biasa saya gunakan Pak Agung ini adalah biasa tembok gitu. Kebetulan saya baru chat juga. Kemarin ada saya gunakan latar temboknya musola, karena dia hijau saya pakai itu. Tapi itu lebih bagus misalnya. Tapi kalau ada kain warna hijau juga bisa ya. Kenapa warna hijau? Kadang orang bertanya kenapa warna hijau, karena ternyata di kulit-kulit kita atau tidak ada yang berwarna hijau katanya begitu. Tapi kalau putih bahkan kelihatan kita putih hilang sebagian kita. Gitu. Kemudian tadi ada musik ya. Musik atau latar latar belakang ya. Kadang di antara suara kita memberikan narasi pembelajaran itu bertabrakan dengan suara musik. Nah, itu ada frekuensi-frekuensi yang bisa kita turunkan nada-nadanya ketika memang kita penjelasan. Nanti di saat praktek baru diangkat lagi suara backsoundnya tentang latar musik tersebut. Jadi itu adalah teknik-teknik yang sudah disampaikan juga Bapak Agung ya. Saya tambahkan sedikit. Ya, jadi untuk Bapak Ibu sekalian, di sini saya mau jelaskan juga sedikit. Tapi sebelumnya mungkin ada yang ingin bertanya ke Pak Agung, karena ini Pak Agung lebih banyak membuat video-video yang sudah luar biasa, sudah sukses di YouTube juga. Jadi jika Bapak dan Ibu ingin bertanya, silahkan. Ya, sebelum saya memaparkan beberapa materi teknis juga terkait dengan menautkan video di kanal YouTube ya, playlist. Silakan Bapak Ibu, saya persilahkan. Ya, jadi kalau tidak ada, teman-teman trainer ada, Pak Rafino, ya, jika ingin tanyakan. Oh iya, mau menjelaskan tentang ini. Sebenarnya orang itu salah mengartikan antara video pembelajaran di situ. Nah, sekarang itu mengartikan video pembelajaran itu beda. Kalau gini, yang umum video pembelajaran itu mereka intinya praktek mengajar, ya kan seperti itu. Seperti yang akan Bapak Ibu buat itu adalah namanya bukan lagi kalau secara kebahasaan Indonesia itu bukan video pembelajaran, tapi video praktek mengajar. Juga dari kementerian atau yang lainnya ketika ada video lomba video pembelajaran itu namanya bukan video pembelajaran, itu namanya adalah video praktek mengajar. Nah, kalau video pembelajaran itu apa? Kalau video pembelajaran itu adalah
di mana kita membuat sebuah kontennya itu adalah tentang materi pelajaran, dan itu masuk dalam sebuah namanya video yang digunakan sebagai materi, dan itu namanya video pembelajaran. Nah, di situ. Jadi mayoritas sekarang itu dalam lomba-lomba salah mengartikan arti video pembelajaran. Terus durasi ya yang sudah disampaikan Pak Arham tadi, benar Bapak Ibu. Yang pertama begini, nanti tolong disampaikan juga kepada peserta, mungkin di sini juga ada peserta juga yang sudah dengar. Sebenarnya kalau membuat video pembelajaran itu untuk 20 menit itu pun juga tidak akan cukup. Tetapi bagaimana cara kita membuat 7 menit itu ternyata cukup. Saya saja membuat itu hanya 5 menit itu cukup. Kemarin karena pengalaman ternyata seperti itu. Kalau kita sudah tahu apa itu trik-triknya. Yang pertama adalah pasti perkenalan. Yang kedua langsung masuk materi. Dalam masuk materi penjelasan tujuan itu tidak perlu secara keseluruhan ya. Jadi langsung bisa ada menggunakan dua. Yang pertama adalah menggunakan teks. Itu ya kita ada video ya, ada video di situ ada semuanya kita menjelaskan tujuan pembelajaran. Kita tidak perlu menyendirikan antara itu teks dengan video dengan beda slide. Jadi satukan saja. Terus ketika ada juga kita tambah green screen diri kita sendiri itu juga masukkan saja dalam satu frame itu tadi. Jadi tidak usah dibeda-bedakan, itu yang membuat panjang. Terus penjelasan itu ketika kita masuk pada materi inti, tidak perlu Bapak Ibu itu menjelaskan secara rinci awal ini enggak. Masukkan saja kalau memang susah itu adalah teks. Tetapi ini nanti tidak hanya teks saja, tapi Bapak Ibu harus muncul di situ dengan teks itu dibaca. Kan gitu. Intinya dalam satu frame video itu ada Bapak Ibu, juga ada teksnya, dan itu akan mengurangi dari waktu yang panjang. Itu triksnya. Jadi tidak ada penjelasan, jangan dijelaskan secara ruwet. Kalau secara runtut 20 menit 30 menit nggak akan cukup ya Pak Arham ya di situ. Jadi strateginya di situ. Yang terpenting adalah syarat dari kita membuat video adalah Bapak Ibu ada di dalamnya. Kalau bisa itu menggunakan green screen dan kalimat itu untuk memperjelas seperti itu. Itu untuk triksnya. Ya. Itu tambahan dari saya. Salam dari Budais Ya, dari mantap masukannya Pak. Saya tangkap sedikit. Jadi yang disampaikan tadi Pak Agung saya jabarkan bahwa dalam pembuatan video itu untuk menghemat durasi, sebenarnya kalau 15 menit terlalu banyak, bisa 10 menit juga kita tekan. Di situ ada opening, kemudian materi dan closing. Nah, opening tadi kan sudah masuk bumper in dan closing nanti akan ada bumper out. Ditambah lagi mungkin tambah-tambahan lagi untuk tampilan bagusnya video. Nah, pada materi itu sangat bagus sekali antara teks dengan video siswa atau ruangan yang di kelas. Di samping Bapak Ibu ada green screen-nya sambil jalan videonya, itu sambil bisa menjelaskan. Belum lagi ada tulisan-tulisan yang bisa dimasukkan atau dia running text di bawah kita, running text. Itu juga bisa ditambahkan Bapak Ibu. Jadi luar biasa tadi Pak Agung, masukannya sangat bagus. Jadi ada satu kesatuan video yang mana tidak perlu durasi panjang, tapi intinya bisa mampu diterima oleh para siswa. Ya, ini sudah bergabung Bunda Des. Selamat bergabung Bunda. Lupa lagi Pak, Ya. satu lagi itu untuk menghemat, yaitu kalau sebenarnya di Filmora kan ada namanya elemen. Elemen itu ketika kan ada gambar yang nanti pasti ada video yang ini menjelaskan tentang anak semuanya. Anak Bapak Ibu gini, maksudnya Bapak Ibu akan menampilkan 4 video seperti itu. Kalau ditampilkan dalam berbeda slide, itu maka akan berpanjang. Maka silakan menggunakan split ataupun lupa saya. Itu kan ada dalam satu frame itu ada 4 dibagi, itu kan dibagi 4 itu kan ada. Itu ada juga yang sampai 6 itu kan ada. Itu lupa ya Allah namanya.
Kalau Inggris saya itu tapi bisanya langsung praktek. Itu jadi dalam satu frame itu bisa 4 sampai 6 di situ, dan nanti setiap frame itu silakan Bapak Ibu langsung menjelaskan. Itu lebih simpel lagi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu 10 menit itu aja sudah kelamaan. Kita bisa lebih simpel lagi. Jadi menggunakan itu tadi split screen. Itu. Terima kasih Pak. Ya. Nanti bisa dipraktekkan teknisnya ya. Mantap. Ya, silakan Bunda Dis disampaikan hal-hal yang terkait persiapan pelatihan dan pada kesiapan juga teman-teman trainer yang baru bergabung. Ya, silakan. Saya menyimak dulu Pak Arham. Oke, siap. Oke, nanti mungkin belakang. Oke, saya lanjut. Jadi teman-teman trainer dan peserta, berikut ini saya mau sampaikan gambaran struktur program pelatihan Sagu Sapi. Adapun misalnya nanti ada hal-hal yang belum diketahui, silakan bertanya di sini atau nanti di grup pelatihan. Saya akan share screen. Ya, sudah tampil ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, saya mulai Bapak Ibu. Pada struktur program pelatihan Sagu Sapi untuk pembuatan video pembelajaran, saat ini kan ditugaskan untuk membuat video pembelajaran dalam kelas. Kalaupun nanti materinya jauh dari itu mungkin bisa dimaklumi. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk tugas-tugas pada pelatihan kita itu harus membuat rumusan yang mana ada ide cerita, sinopsis, skenario, dan membuat storyboard. Nah, semua ini adalah rangkuman atau tugas-tugas yang nanti disatukan filenya untuk di-store pada kantung tugas Bapak Ibu. Nah, mengisi kantung tugas yang mana juga akan mengisi SIM GPIG, karena pada SIM GPIG ada hal-hal yang akan diisi terkait dengan pelatihan kita, dan itu juga merunut pada terbitnya sertifikat. Nah, Bapak Ibu, apakah itu ide cerita? Jadi, untuk membuat ide cerita atau merumuskan itu, Bapak Ibu harus juga tahu bahwasanya dalam merumuskan ide cerita itu bagaimana kita pada kata kunci KIKD, tapi kan itu sudah kita lewat, ada pada apa namanya, modul ajar Bapak Ibu sekalian. Jadi di situ kita bisa mengambil ide cerita. Jadi ide cerita itu merupakan suatu kalimat pokok atau menjadi dasar dari drama atau landasan dari pembuatan naskah. Jadi modul ajar Bapak Ibu di situ bisa dijadikan kata kunci sebagai pembuatan ide cerita. Kemudian merumuskan sinopsis, dan sinopsis itu ringkasan isi naskah cerita yang menggambarkan isi dari sebuah karya atau buku. Jadi dalam membentuk film atau pementasan dari awal hingga akhir itu sinopsisnya Bapak Ibu. Harus tertulis secara singkat, padat, dan jelas. Nah, contoh sinopsis itu ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia singkat, padat, dijelaskan pada tugas yang akan ada nantinya. Kemudian skenario, sebuah naskah cerita yang mengurai urutan-urutan adegan, tempat keadaan dan dialog, dan disusun dalam konteks terstruktur dan dramatik untuk menjadi acuan dalam proses produksi. Berikut contoh skenario film pendek Bapak Ibu. Di sini dijelaskan untuk film Jendela Dunia dengan scan atau source skenario film Jendela Dunia. Nah, kemudian untuk scan-nya, titelnya Jendela Dunia, scan-nya sebuah tempat, itu menunjukkan tempat dan waktunya siang menjelang sore. Talentnya, Arham, untuk tampilannya layar itu belum berubah, itu masih undangan. Oh, belum berubah. Slide-nya. Maaf Pak. Iya. Oh, tidak berubah pertama tadi Pak. Ini sudah berubah Pak? Pak Agung sudah. Belum present. Belum ada present. Oh, belum. Belum Pak. Oh. Belum ada Pak. Ada tadi. Tunggu sabar. Gimana sudah? Nah, sudah Pak. Sudah muncul. Sudah.
Di dari awal Pak Arham, Ya, siap. terus di Ini saya ya. awal di Iya Pak. Intinya Full saja. screen. Kalau bisa di full screen. Kelihatan, Bu? Kelihatan, Mbak? Oke, siap. Oke. Ya. Ya, jadi kembali lagi Bapak Ibu, struktur kita pelatihan di Sagu-Sapi itu ada ide cerita, sinopsis, skenario, dan storyboard. Saya cepat saja karena sudah beberapa waktu. Dan mengisi kantung tugas Bapak Ibu itu akan ada link kantung tugas dan mengisi SIM GPIG. Ya, sudah saya tadi sebutkan tentang ide cerita. Saya lanjut saja. Sinopsis juga kita harus buat sinopsis, skenario, ya. Bagaimana tadi urutan-urutan itu disusun dalam proses terstruktur dramatik. Jadi contohnya ada juga ya Bapak Ibu. Kita lihat. Nah, ini contohnya. Nih. Ya, jadi kita mengurut mulai dari judul hingga apa yang akan menjadi pelengkap pada film kita. Kemudian storyboard Bapak Ibu, kita membuat storyboard itu adalah papan cerita, bentuknya menyerupai komik yang mana ada gambar-gambar berurutan yang merangkai cerita. Di sini bisa kita memvisualisasikan naskah atau cerita, juga berguna untuk memastikan sebuah film bisa dilihat atau tidak jika memiliki kekurangan gambar. Nah, membuat storyboard itu kita bisa menggunakan template storyboard. Biasa sudah disediakan di aplikasi-aplikasi. Kemudian daftar kronologi cerita timeline dan menentukan jalan cerita secara terperinci, isi deskripsi pada kolom storyboard dan membuat desain sketsa gambar. Kemudian menambahkan informasi atau deskripsi pada storyboard tersebut. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini berbentuk komik. Jadi bisa saja foto itu dijadikan berbentuk komik dan di bawahnya dikasih keterangan bahwa saat dalam pengambilan gambar ini dalam tahap menjelaskan materi atau pada tahap praktek atau seperti apa Bapak Ibu. Nah, ini contoh storyboard yang selanjutnya. Jadi gambarnya di sebelah kiri, kemudian ada judul, kemudian narasi yang bisa dijelaskan gambarnya itu menunjukkan apa. Itu kan pengambilan video itu akan dilakukan seperti itu. Ini juga bisa Bapak Ibu. Jadi banyak contoh ya Bapak Ibu untuk storyboard. Nah, untuk teknik pengambilan gambar, saya rasa kita cukup menggunakan aplikasi atau perangkat HP saja, karena saat itu masih bisa kita gunakan. Nah, pada proses editingnya kita bisa gunakan juga di HP atau ponsel Android dan laptop PC. Jadi ada berbagai macam Bapak Ibu, saya tidak masukkan semua di sini untuk bisa kita jadikan pilihan editing yang dikuasai, tapi selayaknya kita menggunakan satu atau dua, dan itu yang membuat kita mudah melakukan proses editing. Nah, untuk kantong tugas itu tadi saya sudah jelaskan bahwa baik itu merumuskan ide cerita, sinopsis, skenario, dan storyboard itu dijadikan satu dan linknya akan dikirim melalui Google Form, ya. Dimana juga di situ ada 3 foto yang Bapak Ibu kirim di saat proses pembuatan video, baik itu dalam ruangan atau pada saat Ibu mengedit video, minta tolong untuk difotokan pada proses editingnya. Dan kemudian link YouTube yang kemudian nanti akan ditautkan pada playlist channel YouTube Sagu-Sapi. Kemudian pada SIM GPIG Bapak Ibu mungkin beberapa teman sudah mengetahui dan ada yang belum, karena di SIM GPIG ada yang akan diisi Bapak Ibu, termasuk bagaimana deskripsi-deskripsi pada poin-poin 1 hingga kalau tidak salah 9 Bapak Ibu. Nah, pada kegiatan ini kita pilih bahwa di situ kita melakukan pelatihan dan nanti kelak ada kalau misalnya dinyatakan lulus maka akan tertulis lulus atau tidak lulus. Di situ bisa kita print out atau save sertifikat. Nah, isi dari deskripsi untuk kegiatan Bapak Ibu mungkin seperti ini tampilannya. Ya, ini contoh waktu saya melakukan, waktu saya ikut juga pelatihan pertama kali pada Sagu-Sapi 5 di 2019. Di situ semua ada data-datanya. Mungkin untuk bergabung di grup juga, grup pelatihan juga ada di dalam situ Bapak Ibu.
Nah, kemudian pada SIM GPG, pada pilih kegiatan tadi, di situ ada detail modul yang mana di situ nanti akan ada kebijakan workshop. Nah, kebijakan workshop kita itu ya, Bapak Ibu bisa melihat di blog Sagu Sapi atau website Sagu Sapi, atau bagaimana Ibu merancang sendiri kebijakan workshop kita pada kegiatan ini, mulai dari pertama hingga selesai. Nah, mengisi kegiatan ini misalnya mendeskripsikan kanal Sagu Sapi itu apa, seperti apa. Kemudian setelah semua di feedback oleh pelatih, maka itu sudah bisa dinyatakan lulus Bapak Ibu. Jadi rangkaiannya di sini mungkin dianggap banyak, tapi saya rasa kalau dilakukan satu persatu itu bisa selesai. Ya. Kemudian terakhir menautkan video Bapak Ibu ke playlist channel YouTube Sagu Sapi. Itu nanti akan diberikan link, yang mana link itu akan dibagikan, kemudian diklik dan ditautkan video Bapak Ibu. Nanti Ibu bisa Bapak Ibu melihat channel YouTube Sagu Sapi. Di situ pada playlist karya peserta ya. Di situ bisa dilihat semua karya-karya peserta yang mengikuti pelatihan ini, itu semua ada disimpan di channel YouTube Sagu Sapi. Ya, mungkin itu untuk penyampaian tentang struktur program kegiatan Sagu Sapi Bapak Ibu. Ya, saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Jika ingin ada pertanyaan, kita persilakan. Dari saya Pak Arham mau ngasih contoh split screen ya. Silakan Pak. Ya, betul. Coba split screen. Bentar. Sudah terlihat Pak belum? Ya, sudah ada Pak. Sudah Pak, sudah terlihat. Ya, sudah ada. Oke, makasih. Ini yang Bapak Ibu, yang pertama untuk logo ya seperti contoh. Ini jangan terlalu besar. Terus kita menggunakan green. Nah, ini yang seperti kita menjelaskan tujuan utama. Terdengar ya suaranya? Siap, terdengar Pak. Ya, oke, suaranya ada. Nah, di situ. Jadi kita belum untuk suara yang video belum. Kenapa? Suara video belum. Dia pause Pak. Belum. Pause. Videonya pause. Iya, Pause. maksudnya. Oh. Coba terdengar? Belum. Belum Pak, suaranya nggak ada. Oh enggak. Kenapa ya nggak ada ya? Ya maaf kalau suaranya nggak ada, nggak tahu. Intinya yang pertama Bapak Ibu, jadi di sini kita menggunakan green screen ini untuk meringkas waktu ya. Jadi sebenarnya 5 menit 7 menit itu sudah luar biasa. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita ngomong di sini seperti ini. Nah di sini ini yang pertama. Nah, ini Bapak Ibu yang saya namakan split screen ya. Kalau di Filmora split screen di sini. Jadi kita ketika mau menampilkan beberapa kegiatan itu bisa silakan menggunakan ini. Jadi memangkas waktu juga. Terus kita kasih penjelasan di sini. Terus kita baru masuk di sini. Nah, ini jadi ini semuanya ada. Wajah kita di sini ada semuanya. Terus kita tambah split. Nah, nah kita membuat juga zoom in, zoom sama zoom out ya. Nah, ini kita zoom out, so itu
sinematik seperti itu. Jadi efek-efeknya kita tambahin itu terus. Jadi di sini juga sudah ada penjelasannya. Jadi kita tidak perlu panjang-panjang untuk menjelaskan. Saya jelaskan lagi. Oh ya, tunggu. Nah, di sini juga sama. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ketika kita menjelaskan. Jadi peserta menggunakan green screen sambil ngomong, sambil di dalam video juga sudah ada penjelasannya di sini. Di situ. Nah, Halo, saya? oke Bapak Ibu, saya stop share. Oh ya, seperti itu. Ya. Contohnya kita menggunakan untuk mengurangi durasi supaya cepat. Yang pertama split screen, yang kedua menggunakan green screen. Ketika ada kalimat tetap di situ kita ada orangnya gitu ya. Untuk mempercepat contoh videonya seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Di kolom chat Pak Agung ada yang bertanya. Oke, siap saya buka. Dari Pak Divan. Pak siapa? Divan. Pak Divan Robi Pangestu. Mohon maaf tadi masuk jam. Oke, saya Divan dari SMPN 1 Panggul. Izin pertama, ini Panggul di mana ini? Panggul itu di Pacitan juga ada Panggul itu. Ada ya dari Panggul? Iya, Pak. Panggul sebelahnya Pacitan, Pak. Loh, sama saya juga Pacitan, Mas. Kan? Iya. Saya Pacitan juga sama. Iya, tetanggaan ternyata, Pak. Tetanggaan. Alhamdulillah Bu Deis, ada yang tangga itu. Ya, bisa langsung nanti praktek ya. Ya. Iya Pak Agung okay. Izin bertanya, output dan dari video pembelajaran nanti berupa video penjelasan materi apa saja atau berupa video proses pembelajaran. Oke, tadi ketinggalan ya dari Pak Divan tadi ya. Yang pertama, saya sudah menjelaskan tadi perbedaan antara video pembelajaran dengan video praktek mengajar di situ. Kalau pada umumnya yang digunakan itu video pembelajaran, tetapi yang digunakan adalah video praktik mengajar, kan gitu kan. Jadi ketika praktik mengajar kita direkam, sampai sekarang pun bahasanya itu yang salah. Jadi sebenarnya apa itu lomba-lomba video pembelajaran itu salah. Jadi yang benar adalah video praktik mengajar. Kalau video pembelajaran otomatis kita membuat sebuah materi, ya kan, materi mengajar itu bukan kita praktek mengajar, tapi materi pelajaran, dan itu unik dan menarik di situ. Yang pertama itu. Kedua, materinya Bapak Ibu kita satu saja. Pertama, tidak usah, kalau semuanya Bapak Ibu ada yang apa itu namanya tema ya, SD, namanya tema SD. Satu mapel saja, diambil satu mapel, tidak usah, kalau tema kan kita mau ambil 3 pelajaran, satu aja, itu aja. Karena itu yang terpenting adalah di sini kita melatih skill-nya, skill Bapak Ibu untuk editing, bukan dalam hal yang lain-lain. Kalau untuk mengajar otomatis Bapak Ibu sudah lebih lebih profesional lah daripada saya seperti itu, lebih senior. Tapi adalah skill ketika editing. Nanti ketika sudah skill editing baik, insya Allah Bapak Ibu sudah lancar itu. Jadi kalau yang sekarang ini Pak Devan ya, ini adalah jadi kita yaitu membuat proses pembelajaran di kelas atau disebut video praktik mengajar di situ. Jadi bukan video pembelajaran, itu tanda kutipnya, video proses pembelajaran di kelas. Jadi jangan semua terus direkam, terus kalau direkam 20 menit nggak akan cukup, benar saya itu. Jadi yang terpenting-penting kita kasih split screen seperti itu, green screen, kalimat di situ kita sudah muncul di situ. Itu aja punya saya bisa saya kurang menjadi
menit saja itu bisa seperti itu. Yang terpenting adalah pesan yang tersampaikan. Oke, yang lainnya monggo silakan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan. Oke, Ibu Lilis Munawaroh. Oh, silakan Ibu Lilis. Oke, Pak. Melanjutkan dari Pak Divan nih, Pak. Oh iya, iya. Berarti kita yang kita buat itu bukan video pembelajaran tapi video praktek mengajar. Iya. Untuk memperjelas saja, Pak. Iya. Jadi selama ini yang kita gunakan secara umum pasti membuat video praktek mengajar, ya kan? Iya, betul. Iya, makanya di situ. Jadi kita menggunakan praktek mengajar cara yang baik seperti itu. Bukan, berarti untuk pelatihan ini kita menggunakan video praktek mengajar. Iya, praktek mengajar. Jadi kalau pertama itu, kedua, saya juga menjelaskan Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi ini yang sering juga salah mengartikan. Kemarin ketika di BPGB saya menjelaskan bahwa diferensiasi itu konotasinya pasti guru-guru itu mengajar di intrakurikuler, kan seperti itu, di dalam kelas. Padahal ketika Bapak Ibu ini nanti membuat pembelajaran diferensiasi seperti punya saya tadi kan itu diferensiasi itu bisa dilakukan di ekstrakurikuler atau mau kurikuler di situ, bukan di intra saja. Jadi Bapak Ibu bisa di situ. Jadi jangan sekarang itu diferensiasi video pembelajaran diferensiasi ya pembelajaran itu pasti di semua di dalam kelas semuanya. Padahal di ekstrakurikuler itu boleh Bapak Ibu. Jadi kalau semuanya ini nanti Bapak Ibu, Pak saya basicnya ini kalau ngajar di dalam kelas nggak bisa, saya itu bisanya praktek di luar. Boleh nggak? Boleh. Kalau semuanya saya pramuka, boleh Pak? Boleh. Yang terpenting adalah yang pertama itu tadi, semua persyaratan ketika pembuatan video harus ada gitu. Ada split screen, ada print screen, ada special effect di setiap part, tapi tidak semua setiap part harus ada special effect gitu ya. Di situ semuanya silakan. Itu namanya diferensiasi. Diferensiasi itu apa? Kan diferensiasi itu ada beberapa. Yang pertama analisis peserta didik, baru kita diferensiasi konten, proses, produk, dan diferensi penilaian dan sebagainya. Itu dimasukkan. Silakan tidak apa-apa, yang terpenting itu. Terus dari siapa lagi? Ibu yang di dalam dulu ya, messenger dulu ya, yang hand sebentar. Kuno Pirilanse, izin bertanya Pak, jika video praktek pembelajaran dengan rekan saya sebagai siswa apakah boleh? Bapak Ibu, kalau itu silakan. Mungkin itu kalau bagi saya silakan, bisa tidak apa-apa. Yang terpenting rekan sejawat. Kalau sebenarnya gini, Pak, kalau semuanya saya waktu, kan alasannya gini ya Bu Des ya. Pak, kalau semuanya saya menyita waktu di dalam kelas, itu tidak bisa Pak. Karena materi juga ini penjelasan, apalagi kelas 6. Itu kan, apalagi kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 itu tidak bisa diambil waktunya. Kedua, Pak, alasan kedua, saya itu tidak diperbolehkan menggunakan siswa sebagai praktek oleh kepala sekolah. Nah, itu juga menjadi alasan juga itu. Karena apa? Ada kepala sekolah itu yang benar-benar saklek ya, itu kan. Saklek intinya kalau mengajar jangan digunakan. Jadi nanti silakan kalau mau menggunakan siswa nanti di luar jam pelajaran setelah pulang sekolah. Itu pun juga nanti Bapak Ibu juga bermasalah dengan apa? Mencari waktu untuk anak, begitu kan? Mencari waktu untuk anak. Mereka sudah waktunya pulang disuruh juga itu juga ribet. Pertama itu silakan nanti dikondisikan, monggo ada di situ ada Bude sebagai wakil ketua dari Saku Sapi. Terus Bapak Ibu ketika gini untuk menyiasati lagi, Pak kalau semuanya bajunya kan saya hari Senin ngajarnya itu kan pakai kaki ya. Itu kalau semuanya nanti beda lagi boleh nggak? Nah di situ.
diusahakan Bapak Ibu bajunya sama. Kalau semuanya nanti di slide pertama Bapak Ibu menggunakan kayak ikat dulu, nanti di hari Rabu hitam putih, itu pun juga nggak etis di situ. Jadi kalau seperti saya kemarin itu ketika membuat video pembelajaran ya bawa baju dua, ada baju harian yang hari Selasa nanti itu disamakan juga dengan muridnya di situ. Terus untuk dari apa Bu Nurul Hidayah, silakan Bu Nurul Hidayah waktunya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Saya kan dari kelas Canva ya Pak ya. Oh ya, luar biasa Canva juga. Iya, jadi kan nggak mungkin kan kami pakai green screen kan atau yang lainnya. Nah, Bapak juga bilang tadi untuk video pembelajaran itu kan nggak mesti juga untuk praktek pembelajaran, bisa juga dengan konten-konten yang menarik, yang unik seperti itu ya Pak ya. Tapi dijadikan kayak video gitu Pak. Nah, jadi pertanyaan saya itu Pak, gimana sih dari Bapak sendiri ya Pak ya, agar dari Canva itu kita bisa membuat video yang menarik dan unik Pak. Karena saya cuma buat ya seperti gambar-gambar terus digabungkan ya jadi video kayak gitu. Kalau dari Bapak sendiri itu seperti apa Pak? Kalau dari video pembelajaran dari Canva, karena dari tadi kan belum ada tuh yang menceritakan tentang Canva, KineMaster dan sebagainya seperti itu. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu, terima kasih luar biasa dari Ibu Nurul Hidayah. Alhamdulillah di sini ada dari Canva. Saya juga peserta dari Canva, itu dulu juga Canva, juga menggunakan ikut dalam nominasi Canva juga sama. Memang yang pertama, Canva itu sudah luar biasa dengan beberapa aplikasi. Kita tinggal mengganti gambar, itu sudah ada, dan special effect sudah ada di situ. Cuman sayangnya Canva itu memang tidak bisa untuk green screen. Bagaimana Pak caranya untuk green screen? Untuk green screen, Ibu bisa. Yang pertama, kalau gimana? Tetap harus menggunakan minimal editing. Yang mudah saja Ibu, menggunakan Filmora yang pakai HP, nanti videonya nanti jangan Ibu kan pakai green screen. Itu silakan di green screen. Setelah itu nanti kan otomatis atau tidak di screen screen, silakan otomatis nanti kalau sudah dimasukkan di Canva itu nanti tetap akan mengikuti. Kan di Canva itu kan sudah ada untuk menghilangkan latar di situ kan. Jadi ketika Ibu sudah menggunakan hijau di video itu, ketika masuk ke dalam Canva kita kompres hilangkan latar itu bisa Ibu. Jadi bisa untuk digabungkan di Canva kalau memang tidak bisa untuk editing di Filmora, Premiere Pro ataupun KineMaster atau yang lainnya. Itu Ibu. Terus untuk materi itu tadi, Ibu, saya tadi sudah menjelaskan ya. Kalau di sini basicnya saya tanya dulu Bu Wakil Ketua Bu Dais. Bu Dais, ini ya kan ada pertanyaan. Apakah di sini boleh itu tadi ya, menggunakan materi itu tadi atau hanya khusus untuk praktik mengajar? Silakan Bu Dais. Bu Dais masih cari tempat gitu. Mohon maaf Bu Nurul Hidayah. Sebentar. Ya Pak, nggak apa-apa. Beliau senior saya. Oke, masih mute Bu Dais. Oke, kalau sudah siap dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung dan Bu Nurul ya. Mohon maaf terlambat dan di sana itu crowded di kantornya. Oh, silakan. Ya, pertanyaan Bu Nurul itu pakai canvanya luar biasa. Itu Pak siapa? Pak Agung tadi juga saya terlambat masuk ya. Untuk pelatihan hari kali ini apa membuat video pembelajaran atau membuat video praktek mengajar? Oh, itu. Kalau itu Ya. kalau kita yang lakukan kemarin itu kan sampai sekarang itu kan video praktek mengajar kan. Ya, gitu. Video praktek mengajar. Ya. Praktek mengajar. Jadi kalau memang ini video praktek mengajar tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Karena yang pertama kalau intinya kita melatih beberapa skill. Yang pertama adalah skill editing. Yang kedua adalah skill ketika kita mengajar kan di situ. Skill mengajar. Yang ketiga adalah skill dalam kita mengkomben semuanya di situ. Jadi kalau saya untuk kita pelatihannya tetap praktik mengajar. Pertama itu. Kedua, kalau semuanya Ibu Nurul ya, kalau semuanya kita membuat video pembelajaran atau materi mengajar itu sangat mudah sekali ketika di Canva. Tinggal tarik, tapi kita tidak ada skill. Kita tahu nggak kira-kira Bu Nurul dalam mengajarnya bagaimana, membutuhkan skillnya kurang atau tidak di situ. Makanya di situ kita kalau sekarang tetap menggunakan video praktik mengajar. Gitu, Bu Desi ya. Ya. Ya Bu Nurul, untuk pertemuan hari ini setelah kemarin COVID, selama COVID kita pelatihannya adalah membuat video pembelajaran. Jadi kita membuat materi pelajaran karena kita kan jauh sama anak-anak ya, belajarnya secara daring. Jadi otomatis yang kita buat adalah video pembelajaran yang akan dibuat media belajar sama anak-anak, dibuat media gitu ya. Nah, untuk sekarang setelah PTAM, setelah normal lagi belajarnya, kita akan kembalikan lagi ke format Sagu Safi yang pertama, yaitu membuat film pendek atau film dokumenter. Sebetulnya film ya, membuat film pendek atau film dokumenter tentang pendidikan. Nah, untuk pertemuan ini yang akan dibuat adalah video praktek mengajar di kelas. Boleh tidak di kelas? Boleh. Tidak di luar kelas juga gitu ya, seperti tadi Pak Agung sampaikan ya. Jadi tidak hanya di dalam kelas, tapi juga bisa di luar kelas yang kita gunakan. Nah, bagaimana dengan menggunakan Canva? Itu sangat baik sekali ya Bu. Skill Canva dengan skill editing video top marko top Bu. Bisa digabungkan, itu bisa lebih mantap lagi gitu ya. Nah, untuk di materi yang akan Ibu sampaikan nanti ke siswa ada bisa menggunakan Canva, dan juga ketika slide juga kita ada bisa menggunakan Canva Pak Agung, kan kita pakai green screen ya. Nah, untuk backgroundnya kan kita bisa buatkan dari itu, dari Canva kan. Misalnya kita hadap ke kiri, ke kanan, atau ke kiri, menjelaskan materi-materi. Misalnya materinya kita tidak edit langsung di situ, tapi bisa editnya di Canva, di backgroundnya. Kita posisikan berdiri di mana atau duduk di mana ya. Nanti seolah-olah kita menunjuk papan tulis, padahal papan tulisnya kita buatkan dari Canva. Itu bisa Bu. Bisa banget, sangat bisa banget. Dan sekalian juga di situ untuk materinya misalnya. Dan untuk green screen di belakang misalnya sedang seperti tadi urutannya itu ya. Urutannya itu urutan seperti kita praktek mengajar, seperti di supervisi gitu ya. Ada pendahuluan, resepsi, ada ice breaking, ada pas pemaparan materinya. Nah, di situ kan langkah-langkahnya juga disampaikan dengan tulisan atau dengan boleh tulisan bentuk Canva di belakang, di background itu ya. Bentuknya itu bagaimana enaknya kita membuat gitu.
enaknya di mana nih? Apa ditulis langsung? Di mana? Oh iya, Bu Nurul ikut kelas mana Bu Nurul? Ikut Kelas film, kan Bu. apa? Ikut kelas apa Canva? Di kelas Canva Filmora atau di kelas Canva? Oke. Iya. Iya sip. Kalau di Filmora, di Canva itu sampai ke videonya ya Pak Agung? Tidak ada editingnya. Ya, Maksudnya? membuat videonya ada di belakang kan yang bisa rekam itu kan? Bisa rekam video langsung. TV tahu. Di Di Canva toh? Di Di Canva. Canva. Insya Ya. Allah bisa. Bisa ya, tapi tidak ada editingnya gitu. Tidak ada, Bu. Iya, tidak ada editingnya. Makanya Ya. susahnya di situ. Kemarin gini, Bu Nurul, saya itu menggunakan 3. Saya itu menggunakan Filmora, Canva, sama Capcut. Nah itu kan. Capcut. Nah itu Bapak Ibu silahkan berkombinasi. Saya menggunakan 3 itu. Karena apa? Ada di mana Filmora itu ketika kita susah, di Capcut ternyata sudah ada special efeknya. Kita nggak perlu buat. Pakai Capcut aja. Sebenarnya di di Canva ternyata sudah ada latarnya untuk papan tulis, terus kita mencari yang lainnya juga untuk yang mau copyright juga susah, maka itu juga sulit, maka saya menggunakan juga Canva di situ. Jadi silakan Bapak Ibu menggunakan kombinasi berapa dimasukkan jadi satu, tidak masalah. Yang terpenting adalah slide-nya adalah ukuran 16:9 itu landscape itu. Jadi jangan ketika di video pembelajaran nanti tengah-tengahnya seperti ini. Jadi itu terlihat jelek sekali. Jangan potret. Ketika tengahnya langsung ada potret. Enggak. Bagaimana Pak kalau sebenarnya saya itu potret? Yang tengahnya itu potret, saat itu kondisinya memang tidak mungkin untuk landscape. Boleh enggak? Boleh, tetapi jangan satu. Ibu silahkan kalau semuanya ada di Canva pun itu bisa. Sebenarnya kalau di Filmora kita menggunakan split screen 3 bagian. Jadi satu layar kan ada 3, dibagi 3. Jadi masukkan di situ kembali. Itu malah sebagai juga kombinasi, malah bagus itu. Jadi jangan ditampilkan cuma satu, terus yang sampingnya hitam semua, itu juga jelek di situ. Jadi di 3 itu untuk berdiri seperti itu bisa, tidak masalah. Juga di Canva itu pun juga bisa itu. Terus ini tadi Bu Deis ada pertanyaan, kalau muridnya itu tadi memang ada kondisional. Muridnya itu teman kita, teman rekam saya, boleh nggak? Nah, silakan Bu Deis. Boleh nggak ya? Gimana boleh nggak ya? Kalau menurut ini Pak Arham kemarin ya, materinya itu Bu Nur bisa praktik mengajar atau membuat video pembelajaran dengan melibatkan siswa, Pak Agung. Yang kayak sagu sapi pertama geningan. Pakai geningan. Sagu sapi pertama itu film pendek tentang materi pembelajaran. Tapi siswa yang berperan aktifnya, misalnya kalau video yang pertama yang itu membuang sampah atau untuk membuang sampah ya. Jadi dibikin dulu ceritanya bagaimana lalu ke sampah gitu. Kemudian kalau saya yang waktu itu jadi materi pelajaran yang ngebahasnya siswa. Jadi guru boleh datang sebagai di titik kesulitan siswa atau di belakang layar sama sekali. Tapi kalau yang sekarang itu ya yang diharapkan Pak Arham itu adalah ada guru sedang mengajar, berarti yang diharapkan adalah praktek mengajar di kelas. Jadi mau pakai model apa, pakai saintifik atau model apa yang sekarang kan dibutuhkan ya kalau praktek mengajar di kurikulum Merdeka sekarang ya.
Nah, itu akan jadi inspirasi bagi guru-guru yang lain gitu. Video kita itu akan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain gitu ya. Nah, untuk sekarang itu pelatihannya adalah kita berada di kelas bersama siswa, tidak usah bagus dan sempurna, sebagaimana aja, serealnya aja. Namun biasanya beberapa itu ada yang bikin video dulu, baru dibuatkan sinopsis, alur dan lain sebagainya. Nah, sementara seharusnya adalah kita buat dulu ide cerita, skenario, storyboardnya, baru dipraktekkan di dalam kelas itu. Sesuai praktek di dalam kelasnya mungkin sesuai RPP ya, sesuai modul ajar kalau sekarang ya, langkah-langkahnya, tahap-tahapnya apa gitu. Begitu mungkin Pak Arham. Jadi kalau yang Canva gimana? Iya, bisa banget. Oh iya, bagaimana yang muridnya itu teman kita? Nah itu Pak Arham gimana? Sebaiknya kalau bisa diusahakan adalah teman kita, karena nanti kan ada hasilnya. Kita membuat praktek seperti videonya tadi Pak Agung, kan ada proyek ya. Ada proyeknya, hasilnya apa? Kan anak-anak yang tampilnya. Jadi bukan hanya sekedar sebenarnya itu juga anak-anak bisa dilibatkan ya Pak Agung. Bisa. Dalam pembuatan video itu tidak mengambil waktu. Kalau menurut saya sih Pak Agung, biasanya maksudnya enggak dibikin di luar, lebih enak sekarang, lebih enak yang ini daripada film pendek yang media pembelajaran itu. Kalau ini kan kita di kelas, bisa menggunakan siswa untuk sebagai sutradaranya, bisa juga menggunakan tripod, bisa banget. Pokoknya siswa aja dilibatkan gitu untuk proyek kita, dan memang sebelumnya harus dibicarakan dulu dengan anak-anak kan, jadi mereka siap gitu untuk membuat proyek ini. Nah ini ada Pak Arhamnya. Pak Arham, kita membuat praktek video pembelajaran, praktek mengajar. Ya, siap. Jadi masukan tadi Pak Agung itu memang praktek mengajar ya. Karena saya mengikut dari pelatihan kemarin, tapi masukan yang sangat bagus sekali. Oh, memang ini kita melakukan praktek mengajar. Bisa juga dengan melakukan pelibatan siswa atau baik di dalam atau di luar. Karena kita meninggalkan pembelajaran daring yang mana kita yang sebagai satu arahnya, ya. Nah, kita mau coba berkolaborasi dengan tampilan-tampilan baru yang mana bisa kita libatkan siswa. Ya, melibatkan siswa jadi Pak Agung di situnya. Yeah. Boleh menjadi sutradaranya, skenarionya dan apa-apanya ya, bisa kan awalnya dulu kami dibuat seperti itu, yang melibatkan siswa, yang kita ambil dari dasar itu saja, kemudian nanti setelah perkembangan selanjutnya kita rembukan di pengurus seperti apa lagi bentuk-bentuk. Ya. Ya untuk tambahan ya Bapak Ibu ketika menggunakan tripod ataupun menggunakan nanti spesial menggunakan tangan ya kalau tidak punya itu, jangan terlalu semuanya sinematik itu intinya kita geser, enggak usah itu karena akan mempersulit dan juga akan ketika juga tidak HP itu tidak support, itu nanti akan jeda-jeda seperti itu, akhirnya jelek. Jadi ambil saja yang pertama, kalau sebenarnya salam gitu ya, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ataupun yang non Islam ya gitu, silakan ambil gurunya, setelah itu yang muridnya menjawab, nah itu baru sinematik gitu. Satu aja itu aja. Nanti penutupnya gitu. Yang lainnya ketika video pembelajaran supaya juga ini tidak goyang, taruh saja gitu langsung. Jadi tidak usah sinematikan itu. Terus pengambilan gambar Bapak Ibu, kalau tanpa tripod ya, kalau tanpa tripod menggunakan tangan, dengan menggunakan tangan maka diusahakan ini jangan terbuka. Jadi ini tetap seperti ini, jadi seperti ini ya. Terus yang bergerak itu bukan tangan, yang bergerak itu badan. Jadi ini efeknya tidak mengurangi pergerakan.
mengurangi pergerakan tidak goyang. Jadi badan yang apa itu namanya, badan yang bergeser, bukan tangan yang bergeser seperti itu. Pertama itu. Terus Pak Arham juga ada pertanyaan ini dari Bu Nobriansyah. Izin bertanya, jika membuat praktek pembelajaran, apakah storyline yang diupload itu RPP atau modul ajar? Ya, untuk storyline itu akan ada contohnya. Setiap modul-modul dari sinopsis, skenario itu akan ada modulnya di-share di grup masing-masing. Jadi Bapak jangan terlalu takut atau ragu dalam hal apakah ini sulit apa tidak. Kita membuat ini tidak sesulit-sulit amat, kita buat senyaman-nyaman mungkin Bapak Ibu membuat video dan tugas-tugasnya. Jadi jangan takut bahwasanya, oh ternyata di SimGP ada lagi tentang deskripsi kanal Sagu Sapi. Itu jangan terlalu takut untuk tidak menjawab. Saya rasa itu semua umum jawabannya. Jadi untuk yang seperti ini akan kita sudah ada tadi contohnya dan akan ada contoh modul untuk pembuatan storyline. Akan di-share di grup. Iya. Terus yang terpenting Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang penting buat saja yang pertama. Kedua, kita tidak secara detail. Yang pertama detail masalah mikrofon. Mikrofon kalau kita dalam apa itu lomba itu kan mikrofon jelas. Suara sound itu harus dekat, tidak boleh jauh. Kalau kita menggunakan HP saja otomatis jauh, jadi itu tidak diperbolehkan. Pertama. Kedua, pencahayaan itu juga harus jelas. Tetapi kita di sini tidak. Pokoknya yang penting apa yang Bapak Ibu punyai gitu gunakan, manfaatkan dengan sebaiknya. Ya kalau cuma HP dan suaranya jauh tidak apa-apa, yang terpenting terlihat jelas. Kedua, cahayanya bagaimana Pak? Kalau sebenarnya apa itu ya? Yang terpenting cahayanya terlihatlah Bapak Ibu. Seperti itu. Tidak kita tidak mengukur. Yang terpenting itu Bapak Ibu ahli dalam editing video itu. Terima kasih. Lanjut Pak Ham. Ya, mungkin ada dari beberapa teman yang ingin bertanya. Karena bagaimana Ya, silakan. mungkin akan dilanjutkan di grup masing-masing karena akan disampaikan oleh trainer di setiap grup untuk tata tertib aturan pembuatan videonya nanti kita share ke grup masing-masing. Ya, itu ya apa namanya Pak Arham sudah disampaikan belum tadi sekilas aja tugas-tugasnya, kemudian apa syarat video. Ya, akan di-share ulang Bu, karena tadi saya hanya menyampaikan struktur program saja. Oh ya. Jadi ada mengisi kantong tugas ya. Siap. Ada mengisi SimGP. Ya. Ada tautkan ke YouTube. Nah, untuk tautkan ke YouTube, Bapak Ibu sebaiknya tidak dulu ditautkan ke YouTube, tapi di-share dulu di grup masing-masing ya. Nanti setelah ada dari trainernya setelah oke, baru ditautkan ke YouTube. Nanti takutnya masih ada kekurangan atau apa sehingga harus diganti lagi, dirubah lagi kan, bolak-balik ke YouTube sayang gitu ya. Nah makanya disampaikan dulu di grup videonya, setelah ACC baru ditautkan ke YouTube. Itu tautkan ke YouTube terakhir kok, tinggal hanya apa poin 9. Ya. Poin 9, jadi tenang aja, nggak usah buru-buru ditautkan ya, tidak usah buru-buru tautkan ke YouTube, tapi pastikan dulu kalau videonya itu sudah sesuai dengan apa namanya, dengan yang diinginkan oleh Sagu Sapi. Logo gitu ya, ada logo Sagu Sapi, ada logo IG, kemudian openingnya Pak Agung masih yang itu kan? Masih yang lama, nanti ada apa namanya? Ada opening dan closingnya ya, itu blooper. Kalau ya, yang ini persiapan, kalau ini persiapan bumper untuk Mubras. Bumpernya gitu ya, ada awal dan di akhir. Setelah itu nanti Bapak Ibu wajib salam gitu ya, wajib dulu salam, memperkenalkan diri, menyapa dulu sebelum nanti ke video intinya gitu ya. Bu Nurul ada pertanyaan. Oh ya Pak Arham, tadi Bu Nurul ini di kelas Canpa, nanti bentuknya di kelas Canpa bagaimana? Ya,
seperti yang lalu-lalu kelas Canva itu kan untuk editing atau efek itu hanya bergambar saja, bisa dikolaborasikan. Di sini jangan malu bertanya Bapak Ibu. Di Filmora bisa kolaborasi, di KineMaster. Bahkan kalau saya sendiri di Camtasia silakan kolaborasi video untuk kemudian kalau masih menggunakan Canva sebagai dasar editingnya itu bisa. Tadi Pak Agung kan tadi 3 CapCut, kemudian Filmora dengan Canva. Saya juga biasa pakai Canva. Ada kelebihan Canva yang tidak ada dimiliki aplikasi lain dan kemudian Iya, ada CapCut betul. yang dimiliki juga yang tidak dimiliki oleh yang lain-lain. Tapi kita sini kolaborasi. Kita juga di trainer tidak hanya satu aplikasi saja. Di aplikasi Android itu banyak sekali. Tinggal saya di CapCut juga mulai belajar untuk membuat video-video pendek karena itu tertaut dengan TikTok seperti itu. Ya. Ini itu Iya. Bapak Ibu ya. Kita closing saja karena nanti kita lanjutkan di grup. Barangkali ada pertanyaan. Nah, ya, Bu Nurul ada pertanyaan lagi. Enggak, terima kasih Bu untuk jawabannya Ibu dan Ya, Bapak. kalau penasaran boleh Bu Nurul. Nurul nanti menemukan lagi penasaran yang belum terpuaskan. Silakan nanti di grup ya Bu Nurul ya. Siap Bu, siap. Oke, Pak Aram. Ya, mungkin begitu. Ada mungkin bisa dibantu closing. Bapak Ibu peserta dan trainer di pelatihan ke-28 ini pelatihan ini mudah, tidak usah dibuat susah ya. Dan juga di pelatihan ini mungkin lebih menitik beratkan pada skill kita untuk mengedit video, editing video dan lain sebagainya. Terus juga jika ada pertanyaan boleh disampaikan di grup Telegramnya masing-masing. Jangan sungkan-sungkan. Dan di grup juga bisa Bapak Ibu membuat kontrak dengan para trainer, karena bisa jadi ketika kita sedang on dan bertanya, trainernya tidak ada, lama mendapatkan jawaban gitu ya. Nah, jadi nanti di kelas bisa disepakati kapan bisa on bersama-sama di grup Telegram. Biasanya kan kita mengerjakan itu di selesai sekolah jam sore atau jam malam itu ya. Nanti silakan aja di grupnya. Namun demikian bisa jadi kemampuan kita itu teman-teman kita juga mungkin ada yang mampu gitu ya. Nah, disilahkan juga jika ada teman-teman yang bertanya, tidak usah menunggu trainer, siapa saja yang saat itu mendapatkan pertanyaan atau membuka grupnya dan membaca pertanyaan atau teman kita ada yang kesulitan, silakan langsung dijawab saja gitu ya, dikasih solusi, kita saling berbagi gitu ya dengan pengalaman masing-masing terkait aplikasi yang kita gunakan. Gitu Pak Arham, dari saya dicukupkan sekian. Ya, terima kasih Bunda Deis, terima kasih Pak Agung. Ya, terima kasih juga teman-teman peserta pelatihan sudah bisa bergabung pada sore atau siang hari ini dan teman-teman trainer. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk tugas Bapak Ibu ke depannya. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sagu Sapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.